Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga dan neraka. Kedua tempat ini Allah sediakan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Baik itu makhluk jin ataupun makhluk para manusia. Di mana mereka akan masuk surga ataupun masuk neraka tergantung amalan yang dikerjakan di dunia ini. Maka barang siapa yang mengerjakan amalan baik, maka Allah janjikan surga bagi orang tersebut. Tetapi bila sebaliknya, orang itu malah di dunia ini mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun telah menyediakan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, hai saudaraku sekalian, berfikirlah ketika kita melaksanakan sesuatu. Kerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintah Allah. Kerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi. Kerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh para ulama. InsyaAllah kita akan selamat mulai dari dunia hingga esok di akhirat nanti. Maka barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencintai para ulama yang sebagai pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang tersebut dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan seseorang dalam surga Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga bukan karena amalan, tetapi dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendapatkan redha Allah? Dengan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan apa yang diperintah oleh para ulama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh para ulama. Ini merupakan jalan bagi kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencari ridha Allah? Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, mencari ridha Allah dengan berbuat baik kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang diperintah Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita surga bukan dengan amalan. Sehingga pernah di masa Bani Israel ada seorang yang ahli ibadah. Dia ibadah sudah mencapai 500 tahun. Ketika dia mati berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memponis dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah bertanya kepadanya, "Wahai fulan, dengan apa engkau mencapai titel surga? Dengan apa engkau mendapatkan surga?" Maka orang itu berkata, "Aku mendapatkan surga dengan amalanku. Aku mendapatkan surga dengan ibadahku. Aku mendapatkan surga dengan perbuatan baik yang kukerjakan." Maka pada saat itu Allah mengatakan kepada malaikat, "Wahai para malaikat, coba perhitungkan nikmat yang telah aku berikan kepadanya dengan amalan 500 tahun yang pernah dikerjakan olehnya." Maka para malaikat pada saat itu mengambil salah satu nikmat yang ada pada tubuh orang tersebut, yaitu nikmat mata. Allah ambil nikmat mata. Allah ambil matanya, dinaikkan ke timbangan, serta ditaruhkan amalan 500 tahun yang pernah dikerjakan. Ketika ditimbang ternyata amalannya tinggal lebih berat matanya, nikmat Allah daripada amalan yang dikerjakannya. Maka saat itu Allah mengatakan, "Dengan apa engkau masuk surga?" Maka orang itu berkata, "Aku masuk surga karena redhamu wahai Allah Subhanahu wa taala." Maka dari situ kita pahami bahwasanya kita masuk surga bukan karena amalan kita, bukan perbuatan kita, bukan sesuatu yang ada pada kita, tetapi kita masuk surga karena redha Allah. Bagaimana cara kita mencapai redha Allah?
tentu dengan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah menyuruh kita sembahyang, kita sembahyang. Allah menyuruh kita puasa, kita puasa. Allah menyuruh kita zakat, maka bayar zakat. Allah larang kita bermaksiat kepada Allah, maka tinggalkan maksiat kepada Allah. Itu jalan bagi kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma ini saja penyampaian singkat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah selalu memberikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang berencana oleh Allah akan kebaikan terhadap orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia dalam masalah agama. Barang siapa yang Allah redha kepadanya untuk masuk surga, maka Allah buat dalam dunia dia taat ibadah kepada Allah. Dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu perlu bagi kita ilmu. Amalan tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Puasa tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Zakat tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Maka karena itu, belajarlah ilmu. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.